Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video tutorial mengenai fisika. Kali ini video akan membahas mengenai fisika optik yang berdasarkan referensi daripada buku Fundamental of Physics Holiday Resnick edisi ke-10 oleh J. Walker. Fisika optik yang akan dibahas adalah mengenai image yang ada di dalam bab 34 di dalam referensi ini. Bab 34 image itu akan terdiri pada 5 subbab, yaitu mirror data dan image, mirror spherics, permukaan refraksi spherics, sensitive piece, dan instrument optik. Ini adalah bagian daripada tujuan daripada pembelajaran dan ide-ide daripada pemikiran yang dipergunakan di dalam bab ini. Setelah kita membicarakan banyak hal di bab-bab sebelumnya, salah satu tujuan daripada fisika adalah bagaimana membentuk cahaya seperti hukum refraksi. Ya, jadi tujuan ini kemudian diperluas sehingga menghasilkan suatu hukum aturan tentang cahaya yang banyak dipergunakan untuk menghasilkan sebuah bayangan. Nah, hasil daripada bayangan ini, bagaimana menghasilkan bayangan ini, banyak dipergunakan di dalam dunia fotografi. Bayangan yang dibentuk dari fotografi yang pertama itu dibuat di dalam tahun 1824, di mana dunia pertama kali bisa membentuk sebuah gambar yang dihasilkan dari bayangan. Industri yang lebih besar lagi itu menghasilkan bayangan-bayangan dari yang ada seperti kita lihat di televisi, komputer, layar teater, layar monitor, dan sebagainya. Itu semua adalah hasil daripada image. Image dari satelit juga banyak dipergunakan di dalam strategi militer selama perang konflik, ya, strategi lingkungan di dalam memberikan image-image pencahayaan yang memberikan interpretasi tertentu, dan itu berguna oleh manusia untuk bisa mengetahui kandungan atau gambar yang ada di permukaan bumi. Ada dua jenis image atau bayangan, yaitu real image dan virtual image. Contoh daripada virtual image adalah jika ada benda yang berada di depan cermin, maka kita akan melihat pantulan benda itu seolah-olah benda itu ada di belakang cermin, walaupun sebenarnya benda itu tidak ada di belakang cermin, tapi karena pantulan menyebabkan kita melihat seolah-olah benda itu ada di belakang cermin. Itu bayangan itu disebut dengan bayangan virtual. Sedangkan bayangan real adalah bayangan yang dibentuk bukan dari pantulan cermin, seperti misalnya kita menonton TV, kita melihat kartu, kita melihat secara langsung benda itu yang datang ke mata kita. Sebelum kita membicarakan lebih jauh mengenai virtual dan real image, marilah kita melihat sebuah fenomena yang berhubungan dengan virtual image. Mungkin ini sering dan pernah kita alami di jalan, ya, ketika kita mengendarai sebuah mobil ataupun motor, gitu ya, kita akan melihat bagian depan jalan itu seperti ada kolam air. Ini terjadi karena sinar yang datang ke arah bumi, ke arah permukaan bumi, karena bumi dalam hal ini adalah jalan yang itu mempunyai temperatur lebih tinggi dibanding sebelumnya, dibanding yang di bagian atasnya, maka sinar yang datang dari atas dia akan dibelokkan. Karena temperatur yang lebih tinggi, dia mempunyai indeks yang lebih rendah,
sehingga sinar akan dibelokkan ke sudut yang menuju ke lebih sinar yang ke arah datar. Begitu juga jika sinar itu berjalan atau bergerak dari tempat yang lebih hangat ke tempat yang lebih dingin, maka dia akan lebih dibelokkan juga, karena dia masuk ke tempat yang lebih temperaturnya lebih rendah, maka indeks phase-nya dia akan lebih besar. Maka sinar yang akan diteruskan akan dibelokkan juga seperti yang terlihat pada gambar berikut, sehingga kita melihat seolah-olah di depan kita itu ada sebuah kolam air. Image and plane mirror. Jika kita melihat gambar ini, seberkas sinar yang ada di titik O ini, ya, katakan saja ini sebuah objek, ya. Sinar di titik O ini memancarkan, dan sinar yang memotong atau menuju ke mirror, dia akan sinar yang menuju ke mirror tegak lurus, maka dia akan dipantulkan ke arah yang berlawanan dengan sinar datang. Sedangkan sinar-sinar yang membentuk sudut dengan mirror, ya, dengan sudut dengan garis normalnya, misalnya membentuk sudut theta, sudut datangnya, maka dia akan dipantulkan dengan sudut theta juga. Ya. Jika sinar pantul ini kita perpanjang ke arah belakang mirror, maka dia akan berpotongan di satu titik. Katakan titik ini adalah titik I, yang berjarak I di belakang mirror, dan O ini berjarak P di depan mirror. Besar nilai P dan I ini adalah sama, karena segitiga di depan dan di belakang ini adalah kongruen. I ini karena merupakan perpotongan daripada sinar refleksi, maka disebut dengan bayangan maya atau virtual image, ya. Jika sinar yang banyak ini kita hanya mengambil dua, yaitu sinar yang tegak lurus dan membentuk sudut theta, maka kalau kita perpanjang dia juga akan membentuk sebuah bayangan di belakang mirror, yaitu I. Jika kita ambil dua sinar lain lagi yang berbeda yang hanya datang ke mata kita, maka kalau diperluas sinar pantulnya, maka juga dia akan membentuk sebuah bayangan I, dan kita akan merasakan bahwa ada benda di belakang mirror, itu mirror, bayangan I ini. Nah, ini makanya disebut dengan virtual image atau bayangan maya. Karena untuk membedakan dengan benda aslinya, besar P dan I ini sama, maka yang dibedakan adalah tandanya. P itu bernilai positif, ya, di depan mirror, dan I itu bernilai negatif karena ada di belakang mirror dan merupakan perpanjangan daripada sinar pantul. Ya, jadi I itu negatif, besarnya sama, tapi tandanya yang berbeda. Jika sekarang objeknya itu berbentuk panah yang ke atas seperti ini, ya, maka bayangannya juga berbentuk sama. Jadi sifat bayangannya itu maya, tegak lurus, dan sama besar. Oke, selanjutnya ke mirror mesh, ya. Mungkin kita pernah melihat gambar seperti ini, ya. Gambar yang seolah-olah ada lorong. Dari gambar yang berulang-ulang, jadi kita lihat mesh, ya. Jadi sebenarnya ini bukan lorong, tapi merupakan permainan daripada atau kombinasi tatanan daripada mirror, sehingga kita melihat seperti ini. Oke, sekarang coba kita melihat gambar A ini, ya. Di mana di sini ada titik O dan titik B, di mana titik B ini akan ada misalnya di sini B, sinar yang bergerak dari titik B, ya, lalu dipantulkan oleh A, lalu kembali ke U. Ya, di sini kita lihat ada 3 segitiga, ya, segitiganya ini sama sisi, ya, jadi sudutnya itu
adalah 60 derajat, di mana di sini kita pasang atau kita letakkan cermin. Ya. Kalau di sini titik B, ya dengan U secara langsung dia berjarak satu sisi, ya. Kalau ini setengah sisi segitiga ini, dan ini juga setengah, berarti berjarak sebesar satu sisi segitiga. Karena titik B ini bergerak lalu dipantulkan oleh A dan kembali ke U, diterima oleh U. Jadi di sini B akan dilihat oleh U itu berada di belakang A, ya, berada di belakang A dan berjarak 2, ya. Kali ini katakan satu sisi, panjangnya dari U ke B aslinya. Nah, di sini image yang terlihat di U, B itu akan berjarak 2 kalinya, ya, berjarak 2 kali. Jadi terlihat B itu di O itu akan terlihat lebih jauh, dan ukurannya pun lebih kecil, ya. Oke, nah sekarang jika kita gambar C, jadi gambar C ini merupakan pengembangan daripada gambar A. Jadi kalau di sini sinarnya itu tidak berasal dari B, tapi kalau kita teruskan ke sini, dan ke sini, ya, ke titik ini, maka yang diterima oleh U adalah gambar U sendiri, ya. Gambar U, jadi gambar U dia akan misalnya di segitiga ini yang berwarna biru, ya, terus lalu masuk ke segitiga yang hijau, merah, dipantulkan kembali sehingga akhirnya kembali ke U, ya. Jadi kalau dijabarkan, maka O itu akan melihat benda U itu sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia akan melalui 9 segitiga. Nah, kalau ini dia tadi melalui segitiga, dia ini melalui 9 segitiga. Jadi O di sini dia akan melihat benda U itu berjarak lebih jauh lagi. Nah, dan ini karena dipantulkan oleh cerminnya ini, lalu dipantulkan lagi oleh cermin ini, jadi ada pemantulan 1, 2, 3, 4. Ya akan ada 4 lorong, akan ada 4 objek O yang dilihat di titik U, ya, sehingga bentuknya hampir sama seperti yang kita lihat dalam mirror yang namanya mirror machine atau lorong mirror. Oke, next.